sebanyak 40 pejabat yang terdiri dari pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Bursel, Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2020 dikukuhkan. Proses pengukuhan dan pengambilan sumpah yang berlangsung di aula kantor Bupati ini dipimpin oleh Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa. Dalam arahannya, Bupati mengatakan, Pemda Bursel melakukan pengukuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menabrak Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang dilarang untuk melakukan pelantikan, mutasi maupun rotasi jabatan. Sesuai peraturan Mendagri yang mengatur tentang perubahan nomenklatur pada nama jabatan, maka proses pengukuhan hari ini harus dilaksanakan, sebab jika mereka tidak dikukuhkan maka dalam waktu dekat para ASN ini akan kehilangan jabatannya dan tunjangan-tunjangan mereka, ucap Tagop. Dirinya mengaku proses pengukuhan ini telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Kabupaten Bursel. Situasi saat ini kita juga mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dari pusat. Selain itu, Pemda juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu, ucapnya. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang mengarahkan supaya segera melakukan pengukuhan terhadap jabatan dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Kenapa ditekankan untuk segera dilakukan pengukuhan dan pengambilan sumpah para pejabat dalam lingkup Pemkab Buru Selatan tahun 2020? Hal ini dilakukan pertama, adanya penyesuaian atau perubahan nomenklatur terhadap jabatan yang ada, dan sekali lagi pengukuhan ini bukan merupakan pelantikan atau bukan mutasi dalam jabatan atau bukan rotasi dalam jabatan, namun hanya mengukuhkan atau pengukuhan dan pengambilan sumpah. Hal ini perlu dilakukan pertama untuk memperlancar penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena kalau jabatan ini tidak dikukuhkan, diambilkan sumpah, maka pejabat yang bersangkutan secara yuridis formal tidak dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Di sisi lain juga terkait dengan tunjangan jabatan yang diperoleh. Bagaimana orang bisa bekerja kalau tidak diberikan tunjangan jabatan? Untuk itulah, atas desakan dari pemerintah pusat, karena ini juga terkait dengan pengusulan anggaran terkait dengan APBN, khususnya Dukcapil, karena dia harus mendapatkan dana-dana pusat. Mereka tidak akan melayani kalau tidak disesuaikan atau melakukan pengukuhan terhadap jabatan baru yang telah diamanatkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun dasar pengukuhan ini tentunya ada mempunyai dasar hukum. Perlu kami sebutkan di sini bahwa dasar hukum diadakannya pengukuhan dan pengambilan sumpah pejabat dalam lingkup Pemkab Buru Selatan tahun 2020 dasarnya satu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821.2 garis datar 3103 Dukcapil tahun 2019 tanggal 30 September 2019 tentang pengangkatan kembali, pengukuhan atau pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas selaku sekretaris dinas, kepala bidang, kepala seksi, garing kepala subbagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan. Yang kedua, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821.22 garis datar 5310 tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang pengangkatan kembali, pengukuhan dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama selaku kepala dinas. 3.
Surat Menteri Dalam Negeri nomor 8 Surat Menteri Dalam Negeri nomor 821 garing 2935 garing SJ tanggal 22 April 2020 perihal persetujuan pengukuhan dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Dan yang terakhir adalah Surat Gubernur Maluku nomor 131 garing 2298 tanggal 17 Juli 2020 tentang persetujuan pengukuhan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, berdasarkan aturan hukum tersebut, maka pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah menyurati, karena saat ini kita berada dalam tahun politik, yaitu demokrasi pilkada serentak, di mana salah satunya Kabupaten Buru Selatan menyelenggarakan pilkada serentak, maka pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan, Pemda Bursel, telah menyurati Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan surat nomor 821.2 garing 660 perihal pemberitahuan pengangkatan kembali garing pengukuhan jabatan struktural di lingkungan Kabupaten Buru Selatan tahun 2020. Tentunya mengacu kepada dasar-dasar yang tadi telah saya sebutkan tadi. Tanggal kepada Bawaslu ada 27 Juli 2020. Kenapa kami harus menyampaikan ini kepada Bawaslu? Dan itu adalah sudah merupakan tugas mereka, dan mereka akan mengawasi penyelenggaraan pilkada serentak di Kabupaten Buru Selatan, bahwa hari ini acara pengukuhan dan pengambilan sumpah ini bukan merupakan pelantikan atau rotasi mutasi terhadap jabatan yang ada, tetapi orang-orang yang dikukuhkan ini tentunya dia sudah menduduki jabatan yang ada, cuma namanya berubah sesuai nomenklatur baru. Kalau dulu kita kenal ada jabatan eselon 2, eselon 3, eselon 4, maka sekarang kita kenal sebagai jabatan pimpinan tinggi Pratama, itu eselon 2, kemudian pimpinan pejabat administrator eselon 3, dan pejabat pengawas adalah eselon 4. Itu dari segi pejabatan struktural. Dari segi jabatan di dalam OPD, organisasi perangkat daerah, pada hari ini kita melantik atau mengukuhkan pejabat yang dikukuhkan di 3 OPD, yaitu yang pertama OPD Sekretariat Dewan, yang kedua Sekretariat Daerah, dan yang ketiga Dinas Penduduk dan Catatan Sipil atau Dukcapil, dengan jumlah personil masing-masing. Sekretariat Dewan 10 orang, Sekretariat Daerah 21 orang, dan Dukcapil 9 orang. Adapun rincian pejabat yang dikukuhkan pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2 orang, yaitu di Dukcapil, Kepala Dinas Catatan Sipil, dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan tentunya orang-orangnya tidak berubah, hanya jabatannya dan nomenklaturnya yang berubah, karena memang kita kukuhkan, jadi tidak ada proses mutasi, rotasi, atau perubahan. Kemudian yang kedua, pejabat administrator, yaitu untuk
kalau lama kita kenal eselon 3, 12 orang yang tersebar di 3 OPD tadi. Setwan, Sekretariat Dewan, Setda, Sekretaris Sekretariat Daerah, dan yang ketiga adalah Dinas Dukcapil, Pendudukan Penduduk dan Catatan Sipil. Yang ketiga, pejabat pengawas atau pejabat eselon 4 dengan jumlah 26 orang. Dengan jumlah 26 orang atau total seluruhnya sama dengan 40 orang pejabat yang akan dikukuhkan. Sekali lagi, yang dikukuhkan jumlahnya 40 orang yang meliputi pejabat pimpinan tinggi Pratama 2 orang atau eselon 2, pejabat administrator eselon 3 12 orang, dan pejabat pengawas eselon 4 sebanyak 26 orang yang tersebar di 3 OPD, yaitu Sekretariat Dewan 10 orang, Sekretariat Daerah 21 orang, dan Dinas Dukcapil 9 orang. Untuk eselon 2 hanya berada di Sekwan dan Kadis Dukcapil. Sementara untuk yang lain eselon 3 dan 4 itu dia tersebar di 3 OPD yang saya sebutkan tadi. Hal ini perlu disampaikan mengingat saat ini sekali lagi kami tekankan bahwa lagi kita menyelenggarakan pesta demokrasi. Jadi tidak ada hubungannya dengan pemilihan kepala daerah. Ini semata-mata tuntutan aturan ketentuan yang berlaku, dan ini sudah berproses dari tahun 2019, tetapi persetujuan dari gubernur baru kami terima tertanggal 17 Juli 2020, dan kami selalu ditekan supaya segera melakukan pengukuhan. Ini demi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta hak daripada para ASN itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon diharapkan kepada teman-teman Dewan yang beta hormati, kiranya dapat diinformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa hari ini ada momen penting adalah pengukuhan dan pengambilan sumpah pejabat dalam lingkup Pemkab Buru Selatan. Tentunya tidak ada hubungan dengan mutasi, rotasi, dan pelantikan baru terhadap para pejabat. Demikian yang dapat kami sampaikan.